Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat semuanya. Nama saya Dinia Stufaina, kelas A16 dengan NIM 22811300780. Memenuhi tugas mata kuliah perencanaan dan metode pembelajaran. Di sini saya akan mempresentasikan tentang strategi pembelajaran. Menerangkan tentang satu pengertian strategi pembelajaran, dua tujuan strategi pembelajaran, dan tiga jenis-jenis strategi pembelajaran itu apa saja. Satu, tentang pengertian strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran itu apa? Jadi, strategi pembelajaran adalah cara-cara yang dipilih untuk menyampaikan materi pelajaran dalam lingkungan pengajaran tertentu, meliputi sifat, lingkup, dan urutan kegiatan yang dapat memberi pengalaman belajar kepada siswa. Tujuan strategi pembelajaran. Pertama, untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. Kedua, meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa. Siswa tertarik akan pemikiran yang luas. Ketiga, mewujudkan kegiatan belajar mengajar yang efektif dan efisien. Menciptakan kegiatan belajar yang menarik, tentunya seru, dirasakan oleh siswa ataupun gurunya. Keempat, terciptanya kondisi pembelajaran di mana siswa merasa belajar merupakan suatu kebutuhan. 5, memperoleh hasil belajar siswa yang tinggi. Jenis-jenis strategi pembelajaran. Pertama, ada strategi pembelajaran ekspositori. Adalah strategi pembelajaran di mana guru memiliki peranan yang dominan, sedangkan siswa cenderung menerima dan mengikuti apa yang disajikan oleh guru. Dalam strategi ini, proses penyampaian materi dilakukan oleh guru secara lisan kepada siswa agar dapat memahami dan menguasai materi pelajaran secara optimal. Dalam strategi pembelajaran ekspositori ini harus jelas sehingga bisa dipahami oleh siswa dengan mudah. Penjelasan yang kurang jelas dapat membuat siswa kebingungan dan menghambat proses belajar mereka. Dalam strategi pembelajaran ekspositori ini, guru dapat menggunakan buku teks, referensi, atau pengalaman pribadi sebagai sumber informasinya. Yang kedua, strategi pembelajaran inquiry. Berbeda ya dengan strategi pembelajaran ekspositori. Dalam strategi pembelajaran inquiry ini, siswa memiliki peran yang lebih aktif dalam kegiatan belajar mengajar. Hal ini sesuai dengan definisi strategi pembelajaran inquiry itu sendiri, yaitu strategi pembelajaran yang memberikan ruang pada siswa untuk menemukan sendiri inti dari materi pembelajaran. Sepertinya lebih dominan ke kurikulum merdeka. Oleh karena itu, dalam strategi pembelajaran inquiry ini, siswa tidak hanya dituntut agar dapat menguasai materi pelajaran saja, tapi juga dapat menggunakan potensi yang dimilikinya secara maksimal. Yang ketiga, strategi pembelajaran berbasis masalah (SPBM). Masalah yang digunakan berbasis masalah yang juga bisa digunakan guru saat mengajar di kelas. Sesuai dengan namanya, strategi ini berfokus pada proses penyelesaian masalah dengan menggunakan cara-cara ilmiah.
Permasalahan ini bisa diambil dari buku teks, peristiwa di lingkungan sekitar, maupun peristiwa yang terjadi di masyarakat. Strategi pembelajaran berbasis masalah ini sangat cocok digunakan bila guru ingin siswa tidak hanya mengingat materi pelajaran, tapi juga dapat memahami dengan baik, mengembangkan kemampuan menganalisis situasi, menerapkan pengetahuan yang dimiliki siswa dalam kondisi tertentu, dan mengetahui adanya perbedaan antara fakta dan pendapat, meningkatkan kemampuan siswa dalam memecahkan suatu permasalahan, membuat tantangan intelektual untuk siswa, mendidik siswa agar lebih bertanggung jawab dalam belajarnya, membuat siswa lebih memahami hubungan antara teori yang menjadi dipelajari di sekolah dengan kenyataan dalam kehidupan sehari-hari. Keempat, strategi pembelajaran kooperatif adalah strategi pembelajaran yang menempatkan siswa dalam kelompok-kelompok kecil yang terdiri dari 5-6 orang. Setiap kelompok akan mendapatkan tugasnya masing-masing dari guru untuk dikerjakan bersama-sama. Mungkin seperti sudah biasa ya dilakukan di setiap sekolah yang dinamakan dengan kerja kelompok. Tujuan strategi pembelajaran kooperatif ini adalah menumbuhkan rasa tanggung jawab pada siswa, memberi peluang yang sama kepada setiap siswa untuk sukses dalam belajar dan mengembangkan keterampilan sosial siswa. 5. Strategi pembelajaran afektif. Strategi pembelajaran afektif menekankan pada pembentukan sikap yang positif kepada siswa dengan cara menghadapkan mereka pada situasi yang mengandung konflik atau situasi yang problematis. Dengan menghadapkan siswa pada situasi tersebut, diharapkan mereka dapat membuat keputusan berdasarkan nilai-nilai yang dianggap baik. Keenam, strategi pembelajaran kontekstual adalah suatu strategi pembelajaran yang menekankan pada proses keterlibatan siswa dalam menemukan materi yang dipelajari dan menghubungkannya dengan peristiwa atau permasalahan dalam kehidupan nyata. Dengan begitu, siswa dapat menerapkan materi yang mereka pelajari di sekolah ke dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang terakhir, strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir. Strategi ini adalah strategi pembelajaran yang berfokus pada perkembangan kemampuan berpikir siswa melalui analisis fakta-fakta atau pengalaman siswa sebagai bahan untuk memecahkan masalah yang diajukan. Dengan strategi pembelajaran ini, daya pikir siswa akan lebih terlatih dalam menyelesaikan permasalahan yang ditemukan dalam kehidupan sehari-harinya. Tak hanya itu, strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir juga membantu siswa agar lebih siap dalam menghadapi setiap permasalahan yang diajukan oleh guru. Contoh penerapan strategi pembelajaran. Yang pertama, siswa atau peserta didik dididik untuk menulis hasil kesimpulan ke dalam sebuah ringkasan. Yang kedua, peserta didik melakukan sintesis memadukan terhadap semua materi pembelajaran. Yang ketiga, peserta didik melakukan diskusi di dalam kelas. Peserta didik disuruh untuk mengamati, menggolong-golongkan, membuat dugaan, mengukur, dan menjelaskan sesuatu. Membentuk kelompok dan pemberian tugas kelompok. Mengadakan kuis, menggunakan program keperbaikan dan program penggayaan,
menggunakan prinsip peserta didik belajar aktif, prinsip belajar sambil bekerja atau praktek. Yang terakhir, memberikan kegiatan korektif pada peserta didik. Itu contoh penerapan pembelajaran, strategi pembelajaran. Nah, jadi kesimpulannya, strategi dalam pembelajaran itu penting dan berpengaruh dalam berlangsungnya proses belajar mengajar. Terima kasih.